Selanjutnya sambutan keempat, yaitu Wakil Rektor 3 Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, Bapak Farid Iskandar, SH, SHI, MH. Kepada Bapak Faris, dipersilahkan. Baik, terima kasih host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kama sholata ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Pak Irfan Nurreza selaku narasumber utama. Apa kabar Pak Irfan? Sehat Pak Irfan? Alhamdulillah sehat. Kita sudah beberapa kali bertemu baik online maupun langsung ya Pak Irfan. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, matur nuwun sanget. Kemudian yang terhormat Pak Hanan selaku Dekan Fakultas Ekonomi. Saya kalau sudah dalam satu forum itu ada Pak Hanan lalu beliau bicara, saya mengingatkan nonton film-film Budi Utomo. Jadi semangatnya luar biasa dalam orasi. Jadi sama seperti statementnya Mbah Cokro Aminoto itu bahwa berorasilah berbicaralah seperti orator. Nah, jadi semangatnya luar biasa Pak Hanan. Jadi menginspirasi kita semua. Kemudian yang saya hormati Pak Rinaldi selaku Kaprodi dan juga pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kedua. Tetap sehat dan ini spirit olahraganya luar biasa, tiap pagi mesti jogging dan mesti disiarkan langsung di Facebook. Jadi saya juga merasa perlu ngikuti jejaknya karena luar biasa. Kemudian yang saya hormati Bu Citra, Kaprodi Akuntansi, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang kebetulan mungkin bergabung dalam acara ini. Dan yang saya hormati Ketua Dema Fakultas Ekonomi Mas Suranto beserta seluruh pengurus Dema Fakultas Ekonomi. Adik-adik panitia yang juga saya banggakan dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang tentu kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Yang pertama, titip pesan dari Bu Rektor, beliau tidak bisa hadir atau tidak bisa ikut dalam webinar yang diselenggarakan oleh adik-adik Dema FE pada pagi hari ini karena beliau ada acara sehingga kemudian mengutus saya untuk memberi sambutan. Beliau berharap acaranya semoga lancar dan sukses, kemudian materi-materi yang disampaikan oleh narasumber nanti memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Tentu saya berterima kasih kepada Pak Dekan yang selalu membimbing dan mengawal adik-adik mahasiswa melakukan pembinaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi. Kaprodinya juga saya melihat kompak, Ketua Dema dan adik-adik mahasiswa juga saya melihat bersinergi dengan baik dengan fakultas. Saya kira ini memberi teladan yang baik bagi pengurus Dema di fakultas yang lain. Karena sejak Zoom yang saya lakukan 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, mendorong adik-adik lembaga mahasiswa untuk melaksanakan kegiatannya dengan adaptif terhadap keadaan, baru Dema FE yang memulai. Nah, ini menunjukkan bahwa Dema FE menjadi pionir dan menangkap apa yang saya sampaikan. Saya kira apresiasi yang luar biasa kepada Mas Suranto dan timnya. Jadi saya kira ini pembelajaran yang baik bagi adik-adik mahasiswa.
mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang serupa terus dilakukan dengan tema-tema yang inovatif, berdasarkan perkembangan atau situasi yang terjadi. Yang kemudian adalah saya mungkin termasuk dari sekian banyak orang yang tertarik dengan tema webinar pada pagi hari ini tentang investasi saham ya. Jadi bagaimana posisi kalangan milenial dalam investasi saham. Kita tahu Pak Irfan bahwa isu saham ini adalah opini yang berkembang adalah isu bagi mereka-mereka yang memang atau kalangan-kalangan tertentu. Jadi orang yang harus punya modal besar, orang yang harus punya usaha luas gitu. Jadi orang akan melihat kalau bicara saham itu selalu orientasi berpikirnya ke sana. Yang kedua, opini juga yang berkembang terkait saham ini adalah bahwa saham ini adalah sesuatu yang jelimet, ribet. Nah, saya kira ini juga perlu nanti Pak Irfan membuka cakrawala berpikir kita semua bahwa sesungguhnya investasi saham di pasar modal itu sesuatu yang simple, sederhana, kemudian menjanjikan keuntungan, misalkan menjanjikan kesejahteraan pada akhirnya. Nah, muncul kemudian pertanyaan, apa perlunya kita belajar saham? Nah, saya mengutip lagu dangdut, jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi memang kita nggak mungkin bisa menyayangi, memahami kalau kita tidak tidak mengenalnya gitu. Maka saya teringat, jangan-jangan spirit ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah suruh membaca itu adalah bagian dari bahwa pengetahuan itu harus dimulai dengan membaca, memahami, lalu kemudian mengamalkan. Jadi nampaknya pesan agama sendiri sebenarnya Allah itu sudah mengingatkan kepada kita perlu belajar, membaca. Nah, pagi hari ini saya melihat bahwa kita sedang di bawah ke nuansa itu, bagaimana membaca, belajar tentang investasi saham. Saya percaya bahwa kemampuan dan posisi Pak Irfan dalam masalah ini sangat kompeten, sehingga adik-adik mahasiswa saya berharap untuk bisa mendengarkan secara cermat dan betul-betul serius, karena ini ilmu yang luar biasa. Jadi jarang-jarang kita bisa mendengar Pak Irfan bisa bicara seperti ini. Jadi kita ini adalah kesempatan, mudah-mudahan, dan saya yakin ini sangat bermanfaat bagi kita ke depan. Terutama saya sih berharap tidak hanya mahasiswa Fakultas Ekonomi yang mengikuti kegiatan ini. Karena dulu Rasulullah juga bukan dari sarjana ekonomi, tapi menjadi pengusaha. Jadi banyak pengusaha-pengusaha juga tidak karena berlatar belakang Fakultas Ekonomi ya. Jadi memang berbisnis itu lintas sektoral. Jadi sebenarnya dibuka saja kepada seluruh mahasiswa, tidak hanya Fakultas Ekonomi tapi juga fakultas-fakultas yang lain. Tapi memang ini kerja beratnya DEMA FE bagaimana membangun kesepahaman kepada teman-teman fakultas yang lain agar melihat bisnis investasi saham itu tidak hanya menjadi ranahnya orang ekonomi saja. Jadi semua orang bisa melakukannya. Dan saya kira nanti akan dikupas tuntas oleh dua narasumber yang saya kira juga Pak Renaldi juga praktisi. Jadi mudah-mudahan nanti akan menjadi kolaborasi yang baik kedua narasumber ini untuk memberikan kontribusi keilmuannya kepada para mahasiswa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Atas nama pimpinan, tentu kita mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, kegiatan-kegiatan yang tetap dalam koridor Tridharma perguruan tinggi,
pengembangan keilmuan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, saya kira itu harus menjadi triparti dalam diri kita, menjadi triparti dalam program-program kita ke depan, baik universitas, fakultas maupun adik-adik lembaga mahasiswa. Terima kasih kepada Pak Irfan karena sudah bersedia menjadi narasumber dan sudah sering kita repotkan ini Pak Irfan. Jadi kita mulai magang mahasiswa juga lagi-lagi Pak Irfan yang awal-awal kita repotkan. Jadi ini pursa pojok bursa juga nanti Pak Irfan juga yang minta apa yang kita minta direpotkan. Jadi mudah-mudahan menjadi amal baik Pak Irfan, menjadi amal baik dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat. Jadi saya kira itu, dan yang terakhir adalah situasi saat ini membuat kita merasa bahwa sehat itu sangat penting. Walaupun dalam situasi normal sehat itu juga tetap penting, tapi menjadi lebih penting sekali nampaknya sekarang itu sehat. Maka oleh karena itu kita terus menjaga kesehatan kita agar kita benar-benar bisa melewati keadaan ini dengan tetap sehat walafiat. Karena kita nggak mungkin mendapatkan pengetahuan pengetahuan yang baik kalau kondisi kita tidak dalam posisi yang sehat. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, nggak usah terlalu banyak grundel, nggak usah terlalu banyak gosip. Pokoknya fokus ke depan bahwa UCY kita akan sukses meraih masa depan yang lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya izin tidak bisa full mengikuti kegiatan ini karena jam 10 saya harus pimpin rapat dengan beliau-beliau para dekan membahas tentang PMB, KIP kuliah, mudah-mudahan nanti juga berjalan lancar. Saya titip forumnya Pak Irfan dan Pak Renaldi, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses. Pokoknya sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.